Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal pembelajaran ya, yang ini modul 1 ya, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan ini mengambil mata pelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu untuk baik guru kelas SD maupun guru matematika pada jenjang SD, SMP, SMA bisa menggunakan sebagai bahan referensi ya. Anjuran terbaru bahwa jurnal harusnya dibentuk menurut Prof. Nunu yang sekarang ini harus dari Word, dibuat semacam ini sederhana, setelah itu baru dikonversi ke PDF karena biar bisa terbaca oleh sistem ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu cantumkan foto kegiatan ya. Jadi ini merancang pembelajaran berdiferensiasi, mata pelajarannya matematika, misal contohnya materi operasi hitung pecahan. Yang model seperti ini kebetulan kemarin sudah lulus validasi ya Bapak Ibu. Jadi mohon direvisi, disesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu. Jangan nanti sama, nanti terbaca oleh sistem plagiat, nanti Bapak Ibu terkendala untuk lulus, untuk divalidasi. Nah, kebetulan ini sudah divalidasi di angkatan 1, jadi Bapak Ibu ini jadikan bahan referensi. Yang pertama, ide yang diperoleh setelah mempelajari topik ini adalah, nah, misal pertama melakukan pemetaan kebutuhan murid, nanti kalimatnya bisa dirubah ini ya. Terus memahami keunikan setiap murid. Yang C, menyusun rencana pembelajaran fleksibel. Yang ke D, asesmen yang beragam. Ini ide yang pertama, bagian pertama. Yang untuk keduanya adalah relevansi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Jadi pembelajaran diferensiasi sangatlah relevan dalam matematika karena setiap murid memiliki pemahaman yang berbeda terkait operasi hitung. Operasi hitungnya bisa diganti sih ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, pembelajaran harus mencakup tujuan yang jelas, konten yang beragam, metode pembelajaran, pengelompokan murid, terus penilaian atau asesmen menggunakan formatif dan sumatif, serta adanya umpan balik yang konstruktif ya. Terus kolaborasi dan komunikasi. Terus yang ketiga, rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang bagian pertama menentukan tujuan pembelajaran. Nah, fokus pada kemampuan murid untuk memahami dan menerapkan operasi hitung pada pecahan dalam berbagai konteks. Terus menyusun rencana pembelajaran menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan murid berdasarkan isi proses dan produk yang akan dihasilkan. Terus menentukan asesmen ya, jadi melibatkan penilaian formatif, sumatif berdasarkan kemampuan. Jadi setiap murid memiliki kemampuan berbeda, maka penilaiannya juga harus berbeda. Kalau sama ya nanti hasilnya kurang maksimal. Terus capaian dan tujuan pembelajaran CP ini ya sama TP ini Bapak Ibu silahkan sesuaikan di kelasnya masing-masing. Nah, contohnya peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan operasi hitung pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan tepat dan efisien. Tujuan pembelajarannya adalah turunan dari ini ya, mengidentifikasi dan memahami konsep pecahan, melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda, melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Terus D, menerapkan operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Terus berikutnya adalah yang kelima, perancangan asesmen awal. Asesmen ada formatif, ini bisa membuat pertanyaan terbuka ya. Terus instruksinya harus jelas, jadi kita harus memberikan arahan kepada muridnya harus jelas. Terus tanggapan murid ini kita berdasarkan pemahaman awal tentang operasi hitung pecahan, kira-kira seperti apa ya, itu perlu dilakukan. Nah,
Setelah itu semua siap, maka guru harus mempunyai perencanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, misal di resepsinya dengan permainan sederhana seperti pecahan bingo ya, untuk mengenalkan kembali konsep pecahan secara menyenangkan. Terus kegiatan intinya menggunakan berbagai alat bantu visual seperti diagram pecahan atau video tutorial dan contoh soal di papan tulis. Ini sangat mudah Bapak Ibu bisa di ini ya. Terus latihan soal secara berjenjang, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Jadi Bapak Ibu memberikan soalnya dari yang sederhana dulu. Terus diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal-soal pecahan yang lebih menantang dengan murid yang lebih mahir membantu. Untuk yang murid mahir harus membantu teman-teman ya sebagai tutor sebaya ya. Mereka terus penerapan konsep pecahan dalam masalah kontekstual seperti permainan pisah atau kue dalam kelompok. Kan pisah atau kue misal dibelah, dipotong menjadi 2 bagian, maka nilainya berapa, itu kan sebuah pembelajaran yang konkret ya. Terus kegiatan akhir, mereka melakukan refleksi pembelajaran. Contohnya ini, bagaimana kamu menyelesaikan soal pecahan tadi, maka akan terjawablah oleh siswa. Mereka akan menceritakan, ini juga menjadi bahan oleh guru ya. Penyelesaian tugas individu dengan bimbingan guru untuk memperkuat pemahaman, terus menyimpulkan pembelajaran dan motivasi untuk terus berlatih. Jadi 3 hal ini guru jangan lupa. Setelah menyelesaikan tugas individu dengan bimbingan, maka juga siswa perlu diberikan motivasi. Terus umpan balik dengan teman, umpan balik teman sejawat. Umpan baliknya ini yang pertama, kepala sekolah jangan lupa cantumkan foto, misal gambar Bapak Ibu dengan kepala sekolah ya, sedang berdiskusi atau menanyakan umpan balik. Terus umpan balik dengan teman sejawat itu karena pada saat praktek juga kita disaksikan, misal semacam ini ya, di foto ini kan ini praktek, ini ada teman sejawat, ini penting. Ini sebagai contoh saja ya, tidak seperti ini juga ya. Paling tidak ada fotonya bahwa pada saat semacam observasi lah, observasi di kelas. Terus refleksinya, latihan bertahapnya apa, sangat membantu murid. Terus proyek matematika harus dirancang untuk memberikan tanggapan. Terus dokumentasi, lampirkan hasil kerja siswa, foto kegiatan dan bahan ajar yang digunakan ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah ini contohnya, ini contoh sedikit aja, tapi paling bagusnya Bapak Ibu setiap kegiatan ini misal menggunakan berbagai alat bantu ini. Pada saat kegiatan itu kebetulan ada foto, silahkan cantumkan fotonya di sini. Ini akan meyakinkan para validator yang memvalidasi untuk bahwa oh iya benar-benar ini dilakukan ya. Terus latihan soal. Nah foto latihan soal seperti ini adalah foto pada saat siswa ya latihan soal. Kebetulan bukunya harus disimpan ya karena mereka sedang latihan soal. Terus itu ya kegiatan intinya. Terus diskusi, pada saat diskusi mereka difoto juga. Penerapan konsep pecahan, misal mereka sedang maju difoto. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.